Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akmalia, NIM 2103243. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang riset proposal presentasi yang berhubungan dengan advokasi. Advokasi merupakan suatu upaya untuk memahami, mengejar tujuan, dan mendukung perubahan sosial. Advokasi pada dasarnya adalah serangkaian tindakan untuk mendukung atau memperjuangkan suatu ide atau tujuan tertentu. Selanjutnya itu ada pelaku advokasi. Advokasi bisa dilakukan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi dengan syarat mereka paham akan masalah, berkemampuan dipercaya dan dihormati, peduli kesehatan, dan tidak melakukan tindakan tercela. Pelaku advokasi diantaranya adalah seseorang pakar atau ahli, pejabat yang berwenang, tokoh publik, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, perguruan tinggi, profesi, dan lain-lain. Tujuan advokasi yaitu yang pertama itu untuk membentuk pemahaman maupun kesadaran terhadap suatu masalah. Yang kedua itu untuk mengubah suatu sistem atau lembaga atau program atau kebijakan agar responsif pada suatu kebutuhan. Yang ketiga itu menolong pada suatu kebutuhan suatu kelompok yang ditolak oleh suatu lembaga atau sistem pelayanan. Yang keempat itu melakukan tindakan nyata atas solusi masalah. Selanjutnya itu adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah. Yang selanjutnya itu untuk memberi kepedulian alternatif solusi masalah. Yang terakhir itu untuk melakukan tindak lanjut kegiatan. Selanjutnya itu ada manfaat advokasi. Yang pertama itu advokasi memungkinkan orang untuk didengar. Advokasi memungkinkan individu untuk memiliki suatu mereka didengar untuk di ruang publik, menarik, diperhatikan dari politial, media dan orang-orang terkenal di seluruh dunia dengan mengadvokasikan suatu tujuan. Yang selanjutnya itu ada advokasi mendukung perlindungan hak asasi manusia. Isu yang diadvokasi seringkali didasarkan pada perlindungan hak asasi manusia melalui advokasi masyarakat pada umumnya dan memiliki kesadaran yang lebih besar akan hak-hak mereka dan hak sosial mereka, dan pelanggaran hak yang dihadapi kelompok-kelompok dipinggirkan dalam masyarakat ini. Yang ketiga itu advokasi mempengaruhi hukum dan kebijakan. Serupa dengan suara individu yang didengar di ruang publik, advokasi dapat secara serupa dengan suara individu yang dalam kebijakan publik. Selanjutnya itu ada advokasi memungkinkan untuk lebih memahami suatu sama lain. Advokasi mempromosikan pemecahan masalah dan partisipasi. Advokasi menyoroti sumber daya dan layanan yang tersedia. Ada advokasi mendidik komunitas yang lebih besar, dan ada advokasi yang menumbuhkan rasa hormat untuk suatu tujuan. Manfaat jenis-jenis advokasi menurut Schneider yang dikutip dari paper script oleh Hartawi Parwolo, jenis-jenis advokasi secara umum antara yang lain. Yang pertama itu ada advokasi klien, di mana advokasi klien merupakan jenis advokasi yang tujuan
akhirnya untuk berjuang memenangkan suatu masalah terhadap suatu sistem dan lembaga. Yang kedua itu ada advokasi masyarakat, di mana advokasi masyarakat adalah jenis advokasi yang dilakukan untuk masyarakat agar bisa memperoleh pelayanan yang sesuai. Yang ketiga itu ada advokasi legislatif. Yang pertama itu contoh advokasi legislatif yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang. Yang keempat itu ada advokasi administratif. Jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk selanjutnya itu ada advokasi legislatif. Advokasi legislatif yaitu jenis advokasi yang dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan atau undang-undang. Selanjutnya itu ada advokasi administratif. Jenis advokasi ini dilakukan dalam rangka untuk mengoreksi atau memperbaiki keluhan maupun masalah administrasi, di mana advokasi ini bisa dilakukan melalui lembaga. Selanjutnya itu ada advokasi hukum, di mana advokasi hukum ini berkaitan dengan upaya memperjuangkan keadilan melalui jalur hukum dan sistem peradilan. Selanjutnya itu ada advokasi kesehatan, di mana advokasi kesehatan ini menyoroti isu-isu kesehatan masyarakat dan memperjuangkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan. Selanjutnya itu ada advokasi lingkungan, di mana advokasi lingkungan ini berfokus pada perlindungan lingkungan hidup dan peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga alam. Selanjutnya itu advokasi pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan. Yang terakhir itu ada advokasi bisnis, di mana advokasi bisnis mengacu pada tindakan yang diambil oleh perwakilan bisnis untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, undang-undang, peraturan, dan pengaturan administratif yang mempengaruhi sektor bisnis. Selanjutnya itu ada strategi dalam melakukan advokasi. Yang pertama itu membangun jaringan yang organisasi akar rumput. Yang kedua misalnya perserikatan organisasi, federasi, dan pengayom lainnya. Yang ketiga itu mempererat komunikasi dengan melakukan kerjasama dengan para pejabat dan partai politik. Tujuannya untuk berorientasi reformasi pada pemerintah. Yang ketiga itu melakukan lobby-lobby antar instansi, pejabat organisasi, kemahasiswaan dan kemasyarakatan. Yang kelima itu ada melakukan kampanye dan kerja media untuk ajang publikasi. Yang keenam itu ada melewati aksi-aksi peradilan. Dan yang terakhir itu mengajak dan menerjunkan masyarakat untuk melakukan demokrasi. Baik, terima kasih untuk video tentang advokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.